kesehatan bahwa upaya-upaya yang selama ini dilakukan, ya, kalau dari tadi dalam bentuk peta-peta itu ada penurunan yang signifikan. Nah, ini ingin mendalami itu sih sebenarnya. Jadi betul sekali bahwa permasalahan stunting itu adalah permasalahan kita bersama. Pemerintah sendiri melakukan upaya yang serius gitu ya, apalagi ini dalam kerangka menuju Indonesia Maju 2045, sehingga konstrain-konstrain atau halangan-halangan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, stunting itu bagaimana itu diatasi. Dan memang khusus stunting faktornya itu tidak faktor tunggal ya. Kalau kami biasanya mengklaster atau mengelompokkan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama memang asupan gizi ya kan ya, untuk baik ibu hamil kemudian anak dalam periode 10 hari misalnya kan. Tapi ada juga yang kedua itu berkaitan dengan behavior, perilaku ternyata juga memegang peranan yang sangat penting, dan tentu saja ada sub-parameternya di sana. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya sebenarnya jadi tiga jadi satu kesatuan itu adalah kesehatan lingkungannya. Ada sanitasi, air minum, air bersih dan sebagainya juga memegang peranan yang sangat penting. Sehingga tiga-tiganya ini harus disentuh pada waktu yang bersamaan untuk bisa menurunkan prevalensi stunting tadi. Dan tadi di ruangan rapat, Bu Wali Kota menyampaikan sangat komprehensif, juga dibantu kepala SKPD-nya, data-datanya menurut saya sangat lengkap gitu ya. Dan ini menurut saya menjadi modal awal gitu ya, ke depan, karena barangkali kita membutuhkan model-model yang pas gitu ya, dalam percepatan penurunan prevalensi stunting itu untuk Indonesia. Dan ini mudah-mudahan Kota Semarang ini dengan keberhasilannya ini ya, kami tadi juga diskusi modalitas yang ada bisa dijadikan model gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa menjadi model nasional, mengapa tidak. Hingga tadi juga disinggung masalah diversifikasi sumber pangan, asupan, ternyata juga penting. Jadi sangat apresiatif gitu, ada buku-buku yang dibuat seperti ini. Ya, jadi sumber pangan kita itu begitu banyak di Indonesia yang sering belum dimanfaatkan. Jadi sumber karbohidrat, sumber protein, ada buah sayur yang begitu banyak, sering belum optimal. Nah, tentu saja ini kita dorong agar sumber-sumber pangan lokal kita menjadi familiar juga, karena selama ini barangkali bahkan ada yang belum diketahui, tetapi memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Sehingga dengan demikian mempermudah akses sebenarnya kalau kita mendiversifikasi sumber pangan kita, ya, karena di berbagai wilayah itu berbeda-beda. Kalau kita diversifikasikan, maka masyarakat akan mendapatkan akses lebih mudah. Itu juga mungkin barangkali membantu masyarakat mendapatkan asupan yang cukup untuk tidak misalnya harus mendatangkan dari tempat lain. Menurut saya ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi model yang bagus. Tadi perlu masih ada hal-hal yang akan dilakukan, tapi upaya-upayanya sangat bagus sekali, sangat komprehensif menurut saya. Dan itu perlu ditingkatkan. Tadi juga komitmen sebagai seorang pimpinan itu juga penting, kalau saya tangkap tadi, untuk bisa mengeksekusi, mensinergikan dari berbagai dinas yang berbeda, sektor-sektor yang berbeda, itu juga jadi parameter utama untuk penanganan ini. Jadi ada sinergi, ada kolaborasi, ada komitmen, kemudian kebijakan-kebijakan nanti juga ditampilkan. Sekarang Wali Kota misalnya untuk mendukung itu juga sangat penting sekali. Jadi sangat komprehensif rekan-rekan wartawan ini. Mungkin barangkali tentu saja masih ada hal yang barangkali masih perlu dilengkapi, tapi dengan upaya yang sudah ada, saya tadi sudah melihat penurunannya gitu ya, dari angka-angkanya dalam bentuk peta gitu ya, dan itu saya sih pengen juga mendalami nanti disinergikan dengan berbagai pihak, baik di perguruan tinggi, ada riset dan informasi nasional juga ya, dan sebagainya ya, dengan sektor swasta juga terlibat dan sebagainya. Itu yang perlu kita manfaatkan bersama.